Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh kehidupan kita. Pada pagi hari ini, kita mau beribadah kepada Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Katakan, Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang kami memuji-Mu, Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Jemaat diminta berdiri. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Tuhan dalam sorga, terima kasih buat waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh lagi beribadah kepadamu, kami boleh lagi memuji dan menyembah Tuhan.
Terima kasih buat kesempatan ini. Ini adalah anugerah Tuhan. Kami mohon ampunan, kami mohon supaya dosa kami disucikan oleh Tuhan sehingga apa yang kami lakukan ini sungguh berkenan di hadapan-Mu. Sehingga juga ketika kami beribadah dengan sungguh hati, persoalan-persoalan kami, kekhawatiran dan ketakutan kami pun dilegakan oleh Tuhan. Mari kita melakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan bersaat teduh. Nats pembimbing 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita orang-orang yang lebih dari pemenang, sebab Allah ada di pihak kita. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Pihak kita siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan hidup kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu Tuhan yang menopang seluruh hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Hari ini kita akan belajar daripada firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan dalam sorga, terima kasih buat waktu ini kami ingin belajar daripada firman-Mu.
Kiranya Roh-Mu yang kudus mencelikkan kami supaya kami bisa mengerti, tetapi mendorong hati kami juga supaya kami mau melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat silakan duduk. Hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari surat 2 Timotius pasal 1. Surat 2 Timotius pasal 1 ayat 6 dan 7. Saya membacakannya. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, sekarang ini judulnya adalah bangkit dan menjadi kuat. Konteks daripada firman Tuhan ini punya latar belakang bahwa waktu itu tahun 65 sampai 68 Masehi, Kaisar Nero sangat berkuasa. Kaisar Nero sangat berkuasa dan mengejar-ngejar orang-orang yang percaya, membakar gereja Tuhan, membunuh orang-orang percaya dan ingin membasmi kekristenan. Pada waktu itu sangat mengerikan. Tetapi saudara sekalian, pada waktu keadaan sangat mengerikan karena mengancam kekristenan, mengancam jiwa orang yang percaya. Apa nasihat Paulus? Nasihat Paulus kepada Timotius justru sebaliknya. Dia berkata, karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Jadi ketika ada kesulitan datang, pencobaan datang, tekanan datang, justru pada waktu itulah engkau harus mengobarkan semangat untuk pelayanan. Karena itu Paulus mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi ketika ada tekanan, apakah orang Kristen harus maju atau harus mundur? Saudara, menurut nasihat Rasul Paulus ini adalah kita tidak diberikan roh ketakutan. Kita harus kobarkan semangat, kita harus nyatakan kasih kita yang melimpah. Supaya dunia tahu bahwa kita punya Tuhan yang menyertai kita. Tetapi lebih daripada itu, karena kita ingin menyatakan kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Walaupun banyak resiko di depan, aku tetap akan maju. Nah saudara, inilah spirit yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Bangkit, jangan takut. Nah saudara, jangan takut ini memakai kata yang agak lain. Kali ini Rasul Paulus menggunakan satu frasa bahasa Yunani disebut deilia. Apa itu deilia? Nah saudara, deilia adalah seperti orang mau berperang, dia tahu musuhnya banyak, lalu dia juga tahu temannya banyak, jadi sama-sama banyak. Lalu dia berpikir, ini sama-sama banyak, senjatanya dia juga hebat, senjata saya juga hebat, apakah saya bisa menang atau enggak? Lalu deilia ini mengungkapkan bahwa orang yang deilia adalah orang yang punya roh ketakutan. Dia punya potensi untuk menang, tetapi dia akhirnya lari dari medan peperangan. Ini yang disebut deilia. Artinya saudara, kalau seorang tentara yang harusnya berperang demi negaranya, lalu dia lari meninggalkan laga peperangan, tentara ini layak disebut sebagai deilia, artinya pengecut. Ya. Kedua saudara, konteks deilia ini dalam bahasa Yunani itu seperti kita ini sedang lomba lari. Ya, kita sedang lomba lari. Taruhlah kalau lari 100-200 meter ada 8 orang yang ada di gelanggang untuk lomba lari. Lalu sang deilia ini, orang yang punya roh ketakutan, dia mulai melirik kiri kanan. Lalu mulai membayangkan siapa dia. Lalu dia mulai berpikir, apakah aku layak sama dia bertanding, apakah aku bisa menang atau enggak. Nah, karena dia punya roh ketakutan, walaupun dia sudah berlatih, walaupun dia punya kemampuan, tetapi memikirkan orang lain itu, lalu dia menjadi ciut hatinya. Lalu ketika dimulai perlombaan lari, orang berlari dia tinggal di tempat. Nah saudara, ini disebut deilia, artinya pecundang. Ya, orang yang gak layak hidup, orang yang gak layak dihormati, itulah deilia. Sebab kenapa saudara, kalau orang berlari, mungkin dia bisa kalah, tapi mungkin dia bisa menang. Tetapi pengecut atau pencundang ini, karena dia lihat kiri kanan sudah hebat, dia tidak berani mencoba. Nah, Rasul Paulus ini mengingatkan Timotius, kamu jangan deilia, kamu jangan punya roh ketakutan. Karena roh ketakutan seperti ini membuat kamu itu mempermalukan nama Tuhan.
kamu juga adalah pecundang yang tidak layak dihargai. Karena itu, karena Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Artinya Tuhan tidak memberikan kepada kita orang percaya roh deilia atau roh pecundang dan roh pengecut. Jadi konteksnya adalah pecundang dan pengecut. Saudara, semua ketakutan akan membuat orang lemah, tidak kuat. Semua ketakutan membuat orang tidak bisa menyatakan kasihnya dengan tindakan yang nyata. Dan semua ketakutan itu melahirkan kekacauan dan ketidaktertiban. Boleh silogismenya adalah orang yang pengecut, yang pecundang adalah orang yang lemah, orang yang egois, dan orang yang selalu membuat orang lain susah dan kacau. Nah saudara, inilah ketakutan. Ketakutan itu bisa membuat 3 hal yang buruk di dalam hidup seseorang. Yang pertama, buat seseorang itu defensif. Anda tahu defensif? Defensif adalah orang yang belum disalahkan dia udah menyatakan bahwa dirinya nggak salah. Itu defensif. Dia self defensifnya itu self defense-nya tinggi sekali. Dia selalu membela diri sedemikian rupa sehingga orang lain salah, dia tidak salah. Kalau ada masalah itu karena orang lain, bukan karena diri sendiri. Padahal Alkitab mengatakan, kontrollah dirimu sendiri, sangkaleli dirimu sendiri. Permasalahan kita yang paling berat di dalam dunia bukan dari luar, tetapi dari diri sendiri. Tetapi sang pecundang ini, sang deilia ini punya self defensive yang tinggi, seolah-olah dia adalah dewa kebenaran yang tidak punya salah. Nah saudara, inilah yang ditentang oleh Paulus. Kamu Timotius jangan seperti dikuasai roh ketakutan. Kalau enggak, kamu akan terus saja membenarkan dirimu sendiri dan itu menjengkelkan. Nah saudara, hal yang kedua, ketakutan itu bisa membuat kita menjauh. Ya, kita suka menarik diri dari hal-hal yang seharusnya kita ada di sana. Kita suka tidak membiarkan orang lain memulai dekat kita, ini orang mau apa, ini orang mau apa. Kecurigaan kita begitu tinggi sehingga kita pasang tembok yang sangat tinggi sehingga kita tidak bisa bergaul dengan orang itu. Tidak bisa bergaul dengan orang itu akhirnya menutup kesempatan kita untuk bisa menjadi kesaksian bagi orang itu. Dan ketiga, ketakutan itu membuat orang itu banyak menuntut. Tuntutannya enggak habis-habis, selalu ini dan selalu itu. Itu sebabnya firman Tuhan ini mengajarkan roh ketakutan ini tidak boleh ada pada kita. Sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Nah saudara, tetapi firman Tuhan menggambarkan kepada kita, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Dan apa itu roh yang membangkitkan kekuatan? Jadi seorang Kristen sejati bukan pecundang dan bukan pengecut yang membuat malu. Nah saudara, satu kali pada abad kedua dan ketiga ada wabah pandemik yang begitu membunuh dunia. Ya, ada namanya wabah Antoine. Wabah Antoine ini membunuh 1/3 penduduk kerajaan Romawi. Nah pada waktu seperti itu orang-orang Kristen bersembunyi di rumah-rumah supaya kesehatan itu terjaga. Tetapi satu kali ada seorang penginjil besar bernama Sipirianus. Dia membaca firman Tuhan ini, lalu dia memikirkan ini adalah kesempatan bagi dia untuk membuat orang lain punya kekuatan, membuat orang lain punya harapan, optimisme dan semangat. Karena semangat dan harapan yang tinggi menaikkan daya imun seseorang, sehingga dengan demikian seseorang itu punya kekebalan tersendiri terhadap penyakit. Kalau kita sudah patah arang, dikuasai ketakutan, justru kita juga mudah terserang penyakit. Tidak memperhatikan protokol kesehatan sama dengan bunuh diri. Ingat baik-baik, tubuh kita adalah bait Allah. Tetapi Sipirianus mengatakan, aku harus berdiri, menjaga kesehatanku, tetapi aku harus pergi ke sana dan memberikan kekuatan bagi orang lain. Nah saudara, akhirnya Sipirianus pergi dari rumah ke rumah, dari pribadi ke pribadi, untuk memberikan kekuatan kepada orang lain. Dan saudara, sejarah kekristenan mencatat, kebangunan rohani besar-besaran terjadi pada waktu abad kedua ketika wabah Antoine ini melanda dunia. Akhirnya
Di dalam sejarah kesehatan wabah ini disebut juga dengan wabah Sipirianus. Bukan Sipirianus yang menyebabkan penyakit, tetapi melalui Sipirianus ini banyak orang punya kekuatan menghadapi wabah. Nah saudara, ini yang disebut kalau kita punya kasih yang besar daripada Tuhan, kita punya kekuatan daripada Tuhan, maka kita berani menanggung resiko dengan menjaga diri kita, tapi kita bagaimana kita bukan pecundang. Kita hadir di tengah dunia ini untuk menjadi saksi Tuhan. Kita hadir di tengah dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah Anda pecundang yang mempermalukan nama Tuhan Yesus, yang tidak berani menyaksikan nama Tuhan Yesus? Ataukah engkau tahu bahwa Anda adalah pemenang, yang tahu bahwa hidupku adalah untuk Tuhan dan sesama? Kalau toh aku harus bayar harga, Tuhan bayar harga, meninggalkan sorga yang demikian sehat dengan segala fasilitas, masuk ke dalam dunia yang berdosa dengan segala penyakitnya. Tuhan berani dan terjadi kebangunan rohani, orang percaya bisa diselamatkan. Inilah yang dipikirkan oleh Sipirianus. Inilah yang disebut kekuatan. Jadi saudara, kekuatan yang dimaksud adalah kalau kita tidak punya roh ketakutan, Allah akan memberikan kita roh kekuatan, adalah roh yang melalui kata-kata kita. Orang dihibur, orang disemangati, orang diberikan harapan, dan melalui tindakan kita, orang memperoleh semangat untuk memperoleh kekuatan. Ini yang dimaksud oleh firman Tuhan. Kata firman Tuhan di sini, kekuatan di sini memakai kata dunameo. Dunameo dari kata Kisah Rasul 1 ayat 8 disebut dunamis, atau yang kita boleh bayangkan sebagai dinamit. Segala sesuatu yang kita kerjakan yang orang lain bisa tahu dampaknya, seperti dinamit. Bom dinamit jatuh maka bom itu meledak, orang lain langsung tahu. Dinamit juga itu seperti dinamo yang kita terus bergerak sedikit demi sedikit, tetapi orang merasakan dampaknya. Tanpa dinamo, mesin elektronik tidak bisa berjalan dengan baik. Tanpa orang Kristen yang bekerja seperti dinamo, maka tidak ada kesaksian Kristen yang berlangsung terus-menerus. Ini yang dimaksud oleh firman Tuhan, dunameo. Artinya bahwa biarlah melalui tindakan kita, kata-kata kita, baik yang besar maupun yang nampaknya rutin, kecil, seperti dinamo, tetapi terus bergerak memberi dampak. Hal yang kedua saudara, kalau kita tidak punya roh ketakutan, roh pecundang ini, roh pengecut ini, maka akan membangkitkan satu kekuatan yang tadi, dan kedua akan membangkitkan tindakan kasih. Tindakan kasih saudara adalah tindakan yang tetap dibutuhkan di dalam dunia ini. Ketika dunia mengalami ketakutan, dunia mengalami paranoid, sedikit-sedikit takut, semua dicurigai sebagai ketakutan, maka dunia ini sedang membutuhkan kasih yang melimpah. Kita mengenal tokoh sejarah Martin Luther itu pada tahun 1517 membuat gebrakan besar. Boleh dikatakan akar reformasi mulai dari dia. Baru kemudian Calvin, Philip Melanchthon dan seterusnya. Tetapi saudara 1517 dengan ditempelkannya dalil di tembok gereja Wittenberg, Martin Luther menjadi tokoh sejarah yang dikagumi oleh dunia. Tetapi orang melupakan ada tindakan kasih yang luar biasa, yaitu tahun 1527. Pada waktu itu ada wabah pes. Wabah pes ini membunuh banyak sekali orang Jerman, khususnya di kampungnya di situ Wittenberg. Nah saudara, ketika orang-orang lain itu sakit, orang-orang lain itu menderita, orang-orang lain ketakutan, belum habis, maka ada berita, ada gelombang kedua yang akan terjadi wabah itu dan akan membunuh sekian banyak orang. Lalu karena Martin Luther pada waktu itu sudah menjadi tokoh dunia, maka banyak orang ingin menyelamatkan Martin Luther. Tapi apa kata Martin Luther saudara? Dibilang, di sini aku berdiri. Dia pernah mengarang sebuah lagu yang sangat indah, sebuah kota Allahku. Ya. Dia mau kokoh berdiri, seperti dia kokoh berdiri menentang ajaran yang salah, menentang doktrin yang menyimpang, menentang tindak gereja yang sudah keliru dari panggilannya. Demikian dia berdiri sekali lagi, yaitu dengan cara membiarkan dirinya tetap tinggal di tengah-tengah wabah itu. Dia tetap berusaha menjaga kesehatannya. Apa yang dilakukan oleh Martin Luther? Ia mulai merawat orang-orang sakit.
Lalu ia mengunjungi rumah dan memberikan kekuatan, nasihat kepada orang. Bagaimana bisa tetap survive, bagaimana bisa tetap bangkit karena Tuhan menyertaimu. Saudara, dari tindakan ini sejarah misi dunia mencatat apa yang dilakukan oleh Martin Luther menggerakkan hati banyak sekali orang-orang Jerman dan Belanda untuk pergi menjadi misionaris-misionaris Tuhan yang tidak takut menghadapi bahaya. Tetapi justru di tengah bahaya, di tengah ancaman dan tengah tekanan, maka ia mulai memberikan kasih yang besarnya. Orang Kristen harus berani bayar harga seperti Tuhan Yesus Kristus demi menyelamatkan dosa. Demi menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Ya bayar harganya naik di atas kayu salib. Saudara, kalau Tuhan panggil kita melakukan sesuatu, apakah Anda bayar harga? Apakah yang Anda takutkan adalah fasilitas? Apa yang Anda takutkan adalah kekurangan ini dan itu? Kalau Tuhan panggil kita melakukan sesuatu dengan kasih kepada Tuhan yang besar itulah kita nyatakan iman kita dalam perbuatan kasih yang berani bayar harga. Seperti Martin Luther ini. Kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita panggilan untuk berbuat tindakan kasih, apakah kita berani bayar harganya? Saudara, ingat baik-baik, saya selalu bilang jaga kesehatan tetapi jangan membuat kita ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Tuhan gerakan hati kita untuk menolong satu keluarga, beranikah kita pergi ke sana? Saudara, satu kali Rasul Paulus ingin pergi kepada Asia Kecil, Bitinia dan Filipi. Tetapi Tuhan menyatakan, hei Paulus, kamu pergi ke sana melalui satu penglihatan. Bahwa ada anak muda memanggil ke sini, datanglah, menyeberanglah kemari yang disebut dengan panggilan Makedonia. Anda tahu berapa harga Paulus bayar? Dia sudah rencana ke sana dan membayar tiket kapalnya. Ada uang yang dibayar ke sana. Dia sudah membuat rencana dan membuat tim untuk pergi ke Filipi, Asia dan Bitinia. Ada tim yang dipersiapkan, berapa biayanya? Dan di sana sudah ada orang yang menunggu dia. Sudah diatur saudara untuk menyambut kedatangan Paulus yang hendak memberitakan Injil dan mengajar ke sana. Berapa biaya yang dikeluarkan. Tetapi karena pimpinan Tuhan menyeberanglah kemari ke Makedonia. Paulus akhirnya habiskan semua biaya itu, dianggap tidak ada dan dia pergi mentaati panggilan Tuhan. Dia pergi ke Makedonia. Berapa orang yang ditemui oleh Paulus di Makedonia? 1 orang. Namanya Lydia. Nah saudara, ketika Lydia itu mendengarkan Injil dari Rasul Paulus, ia akhirnya memberitakan Injil kepada keluarganya dan keluarganya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan di sana banyak sekali di Asia Kecil, banyak sekali orang menanti dia, lalu hanya meninggalkan semua itu dengan banyak biayanya, hanya ketemu untuk 1 orang wanita. Tapi saudara, sejarah kekristenan juga mencatat dari seorang Lydia dan keluarganya ini. Seluruh Eropa mendengar Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kadang panggilan Tuhan, gerakan hati daripada Tuhan untuk membantu, untuk menolong, menuntut kita. Apakah kita berani menyatakan kasih kita dalam tindakan yang nyata. Walau untuk itu kita berani bayar harganya. Dan ketiga saudara, dikatakan di sini, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan terakhir adalah ketertiban. Pada waktu jemaat di Efesus pada waktu itu semua orang gak tertib. Dan kita bisa lihat surat 2 Timotius ini dengan membaca kitab Efesus. Nah saudara, Timotius dipanggil oleh Tuhan untuk menggembalakan jemaat Efesus. Efesus 4 ayat 16 dikatakan bahwa semua itu harus rapi tersusun sesuai bagiannya, sesuai kadarnya oleh pekerjaan tiap-tiap anggota. Jangan paksakan keinginan pribadi terjadi di dalam sesuatu hal. Mari kita belajar menemukan pimpinan Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita berdoa dan ketika kita bersekutu bersama-sama. Nah saudara, roh ketakutan membuat kekacauan. Sebaliknya roh yang daripada Tuhan akan membuat kita tertib. Itu sebabnya ketika orang berkata, bahasa roh boleh enggak? Ini begini boleh enggak? Alkitab berkata dalam 1 Korintus 14.
bahasa roh itu 2, sebanyak-banyaknya 3 orang. Dan itu harus berlangsung tertib dan teratur. Nah saudara, kalau ada bahasa roh lebih dari 3 orang dalam satu kebaktian, maka kita harus curiga apakah itu benar sesuai Alkitab. Kalau menurut Alkitab ini sih enggak benar. Karena harus berlangsung tertib dan teratur. Karena orang lain bisa melihat ini ada kekacauan di sini. Orang lain yang baru datang akan melihat di sini ada ketidaktertiban. Roh yang daripada Allah akan membangkitkan kekuatan, kasih, tapi juga ketertiban. Nah saudara, bagaimana caranya kita tidak dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi dipenuhi inspirasi untuk roh yang membangkitkan kekuatan melalui kata-kata dan tindakan kita. Roh melalui membangkitkan kasih melalui tindakan kasih kita kepada orang lain. Dan roh yang membangkitkan ketertiban. Bagaimana caranya kita berjuang? Mari kita lihat di dalam ayat 13 dan 14 dalam pasal 1 2 Timotius ini. Demikianlah firman Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat. Jadi caranya Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, caranya supaya kamu ada di situ adalah peganglah apa yang aku ajarkan. Dan Paulus ingat gurunya mengatakan demikian. Saudara, betapa berwibawanya hamba Tuhan ini mengatakan ikutlah teladanku, peganglah apa yang aku ajarkan. Saudara, banyak sekali juga orang akhirnya ya jangan lihat orangnya, yang penting lihat ajarnya. Tetapi hamba Tuhan ini Rasul Paulus mengatakan ikutlah teladanku, peganglah perkataanku. Nah saudara, cara supaya kita ada di sana adalah pegang kuat-kuat apa yang sudah diajarkan kepadamu. Ya. Ketika saya keluar dari penjara di China, semua orang-orang gereja yang sudah bertumbuh sedemikian banyak itu juga ketakutan. Nah ada kesempatan untuk pergi, saudara. Tetapi ketika Tuhan gerakan kami sekeluarga untuk tetap di situ, maka jemaat itu bisa berbondong-bondong, berlipat-lipat jumlahnya mulai datang kepada Kristus. Lalu terjadi kesaksian. Seandainya Lelause waktu itu pergi, kami juga tidak percaya kepada Tuhan. Tapi karena engkau bertahan menghadapi segala ancaman dan kesusahan, kami tahu bahwa ada Tuhan yang hidup di dalam hidupmu. Saudara, kepada orang-orang di sana, saya memberanikan diri seperti Rasul Paulus, ikutilah teladanku. Nah saudara, peganglah apa yang sudah diajarkan. Kedua, apa nasihat firman Tuhan? Lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi iman yang Tuhan ajarkan, firman Tuhan yang kita pelajarin ini harus dilakukan walaupun di tengah kesulitan. Harus diterapkan walaupun di tengah-tengah ancaman. Harus terus maju ketika engkau terus didera oleh segala hal yang bisa mengancam kenyamanan hidupmu. Lakukanlah di dalam imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Aku mau tidak takut, tetapi mau melakukan sesuatu yang melahirkan kekuatan melalui kata-kataku dan tindakanku kepada jemaat-jemaat dan kepada orang-orang yang sedang ketakutan di tengah zaman seperti ini. Aku mau menerapkan kasihku karena aku ingin menerapkan kasih Tuhan yang sudah aku terima, dan aku mau menjadi alat Tuhan membangkitkan ketertiban. Aku ingin melakukannya karena aku beriman kepada Tuhan, karena aku ingin mengasihi Tuhanku. Nah saudara sekalian, inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus, bagaimana kita bisa tidak dikuasai roh pecundang dan roh yang membuat malu ini. Nah saudara sekalian, inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Peganglah apa yang benar dan yang baik, yang kau sudah terima daripada orang yang mengajarmu, terutama ajaran-ajaran firman Tuhan yang sehat. Lihatlah teladan hidup mereka, dan Alkitab mengajarkan supaya kita tetap tidak ada di dalam roh ketakutan, atau tetap kita menjadi alat yang menguatkan penuh kasih dan ketertiban. Maka lakukanlah itu. Lakukanlah apa yang sudah Tuhan ajarkan. Lakukanlah apa yang sudah Tuhan berikan. Lakukanlah apa yang sudah Tuhan gerakkan hatimu. Lakukanlah itu. Maka engkau menjadi orang Kristen yang sejati. Saudara sekalian, bangkitlah dan menjadi kuat. Di tengah zaman seperti ini harus bangkit. Karena orang Kristen,
Orang yang tidak percaya kepada Tuhan melihat banyak orang ketakutan. Masa engkau yang percaya kepada Tuhan ketakutan? Tapi jangan sembrono, tetap perhatikan protokol kesehatan. Kedua, saudara sekalian, jadilah kuat. Karena ketika engkau kuat, engkau bisa menjadi alat berkat Tuhan untuk menyatakan kekuatan Tuhan, menyatakan penghiburan Tuhan, menyatakan hikmat Tuhan, menyatakan tindakan kasih Tuhan, dan membuat dunia bisa semakin baik. Tuhan mencari di antara Anda orang-orang yang berani bangkit, orang-orang yang berani kuat, dan meninggalkan segala roh pengecut dan pecundang. Karena dari Allah tidak pernah ada roh ketakutan. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan dalam surga, terima kasih buat hari ini kami belajar daripada firman-Mu. Tuhan, Engkau tidak pernah memberikan kepada orang-orang percaya roh ketakutan, roh pecundang, roh yang membuat malu itu. Tetapi roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Biarlah firman-Mu ini boleh mengajari kami, mendorong kami, supaya kami tetap menyatakan iman kami dan kasih kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus itulah kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini sebagai kekuatan kita. Mari kita responi firman Tuhan ini dan memberikan persembahan sebagai syukur kita kepada Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus saja. Selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Yang selalu setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ku tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita berdoa untuk persembahan kita.
Terima kasih Tuhan Yesus, ada berkat Tuhan bagi kami yang masih boleh kami nikmati saat ini. Dan pagi hari ini kami sudah memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan berkatilah persembahan ini supaya dapat digunakan untuk pelayanan bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah terus usaha, pekerjaan kami masing-masing. Supaya dari dalamnya Tuhan kami boleh terus menikmati kebaikan Tuhan. Dan kami juga dapat terus mendukung pekerjaan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Tuhan pasti sanggup. Maka kuatkanlah hati kita. Karena Tuhan pasti sanggup. Jemaat saya undang berdiri. Mari bersama kita pujikan pujian, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Saudara sekalian, mari kita akhiri kebaktian kita. Tuhan, kasihanilah kami, karena kami umat-Mu yang seringkali ada dalam ketakutan. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu yang mungkin sekarang ada dalam tekanan, pencobaan, kesulitan yang besar, sehingga mereka mulai dicekam dengan kekhawatiran dan ketakutan
yang makin lama makin kuat. Kiranya kasih-Mu boleh melimpah atas mereka, memberikan semangat di dalam hati mereka, dan memberikan pertolongan kepada mereka. Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu boleh ditolong oleh Tuhan. Merasakan apa artinya kekuatan daripada Tuhan. Merasakan apa artinya kasih yang daripada Tuhan. Merasakan bagaimana mereka harus hidup menjadi saksi di tengah dunia yang sedang ketakutan ini. Tuhan, kasihanilah, tolonglah, topanglah setiap jemaat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah masa depan, masalah hutang yang menumpuk, masalah banyak relasi-relasi yang terputus. Tuhan, kiranya anugerah-Mu yang besar boleh menjamah, melawat, dan menolong mereka kembali. Jemaat sekalian, mari kita akhiri kebaktian kita ini dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya roh kekuatan yang penuh kasih dari Allah Bapa Sorgawi itu, dengan semangat cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dengan pimpinan pertolongan, hikmat, penghiburan, dan kekuatan daripada Allah Roh Kudus, menjadikan saudara-saudara sekalian orang-orang yang tidak dikuasai roh ketakutan, tetapi orang-orang yang dikuasai oleh kekuatan, kasih, dan ketertiban sorgawi, menyaksikan nama Tuhan ada di dalam hidup saudara kepada dunia yang sedang ketakutan, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji terima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu lagi di minggu depan dalam kebaktian minggu. Tuhan Yesus memberkati.